Belum ada dalam sejarah kandidat pilkada yang diikuti oleh 3 pasangan calon yang kesemuanya itu adalah Sri Kandi. Hanya ada di Jawa Timur dan pada 2024. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Rosi. Apa kabar kalian semua? Semoga diberikan kesehatan, lancar rezekinya, dan diberikan keberkahan dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pembahasan pilkada di negeri Konoha ini kian hari semakin seru dan menarik. Apalagi ketika dikerucutkan kepada pilkada di Jawa Timur. Pada detik-detik akhir pendaftaran kemarin, Jawa Timur yang awalnya digadang-gadang melawan kota kosong, ternyata itu semua tidak terjadi. Munculnya 3 calon pilkada gubernur Jawa Timur. Ini menjadi perbincangan hangat para netizen Republik Indonesia. Apalagi yang tidak kalah penting, ternyata dari ketiga calon tersebut, kesemuanya merupakan Sri Kandi, Jawa Timur. Belum ada dalam sejarah kandidat pilkada yang diikuti oleh 3 pasangan calon yang kesemuanya itu adalah Sri Kandi. Hanya ada di Jawa Timur dan pada 2024. Kenapa demikian? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Selain itu, ketiga kandidat calon gubernur di Jawa Timur ini merupakan putri terbaik dari Jawa Timur. Mereka semua bukan kaleng-kaleng tentunya. Yang pertama diikuti oleh Khofifah Indar Parawansa. Beliau merupakan incumbent dari gubernur Jawa Timur. Tentu kualitas dan kuantitas dari beliau tidak perlu diragukan lagi. Yang kedua, ada Tri Risma Maharani yang tidak kalah keren dan juga yang tidak kalah populer. Beliau juga merupakan mantan wali kota Surabaya dan menteri sosial di era Joko Widodo kemarin. Tentu kalau melihat dari track record beliau, ini sangat strategis. Beliau sangat mumpuni dalam mengelola di Jawa Timur. Dan yang terakhir ada Lulu Hamidah yang tidak kalah keren. Beliau adalah legislator PKB yang ada di Jawa Timur. Yang mana PKB merupakan partai pemenang pada pemilu kemarin. Ini merupakan suatu gerakan yang perlu juga diwaspadai oleh kandidat-kandidat yang lain. Karena dipungkiri atau tidak, PKB merupakan pemenang pada pemilu tahun kemarin. Mari kita simak video berikut ini. Ada yang menarik dari gelaran pemilihan kepala daerah pilkada di Jawa Timur. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah penyelenggaraan pilkada, semua bakal calon gubernur yang akan berlaga adalah perempuan. Pilkada Jawa Timur akan menjadi panggung pertarungan antara 3 Sri Kandi, yaitu mantan gubernur Jawa Timur yang juga Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama, Khofifah Indar Parawansa. Menteri Sosial yang juga mantan Wali Kota Surabaya 2 periode Tri Risma Harini dan legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa Luluk Nur Hamidah. Ketiganya akan berebut hati rakyat Jawa Timur untuk menjadi orang nomor 1. Khofifah, Tri Risma, dan Luluk sama-sama menggandeng pria untuk menjadi wakil mereka di Pilkada Jawa Timur. Khofifah kembali menggandeng Emil Elistianto Dardak. Bersama politisi Partai Demokrat itu, Khofifah didukung oleh koalisi besar yang terdiri atas 15 partai politik: Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, Nasdem, PKS, P3, PSI. Lalu ada Perindo, Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, dan Partai Garuda. Sementara penantangnya, Menteri Sosial Tri Risma Harini dipasangkan dengan tokoh pemuda NU yang juga pernah menjadi juru bicara tim kampanye Khofifah Emil saat Pilkada Jatim 2019, Kiai Haji Zahrul Azhar Asumta atau yang dikenal sebagai Gus Hans. Pasangan Tri Risma dan Gus Hans didukung oleh PDI Perjuangan yang berada di peringkat kedua perolehan suara terbanyak di Jatim pada pemilu 2024 lalu.
Sementara PKB yang awalnya disebut-sebut akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan di Pilkada Jawa Timur justru memilih untuk membuat poros baru dengan menyandingkan dua anggota DPR yaitu Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. PKB merupakan partai pemenang pemilu 2024 di Jawa Timur. Khofifah dianggap memiliki keuntungan karena ia berpengalaman 5 tahun memimpin Jawa Timur. Sebagai Ketua Muslimat NU, Khofifah memiliki jejaring yang kuat di hati para perempuan Nahdlatul Ulama. Apalagi Khofifah didukung koalisi besar yang menguatkan barisan politiknya. Namun kehadiran Risma dan Luluk tentu saja tak bisa dianggap sebelah mata. Kedua penantang Khofifah ini tak datang dengan tangan kosong. Sebagai mantan wali kota Surabaya 2 periode, Tri Risma dikenal dengan sepak terjangnya memimpin. Prestasinya yang tak sedikit membuat namanya melangit sebagai salah satu pemimpin daerah yang berprestasi. Dalam hasil sejumlah lembaga survei, nama Risma juga sempat disandingkan melawan Khofifah. Sementara Luluk Nur Hamidah merupakan ketua DPP PKB yang juga merupakan anggota DPR RI. Luluk diusung oleh partai politik yang memiliki akar rumput atau grassroots kuat di Jawa Timur. Yang paling istimewa adalah saat pendaftaran pada Kamis malam, Luluk dan Lukman diantar langsung oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid, dan Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar. Lantas, bagaimana peta kekuatan ketiga Srikandi di Pilkada Jawa Timur? Jika melihat dari video barusan, ini semuanya merupakan orang-orang pilihan. Tentunya Khofifah, sekalipun beliau pernah memimpin Jawa Timur, pernah menjadi gubernur di Jawa Timur pada periode kemarin, tentu tidak bisa menganggap remeh para penantang-penantang yang dua itu, yaitu Risma Tri Maharani dan juga Luluk Hamidah. Tentu mereka berdua mempunyai kekuatan-kekuatan masing-masing. Terkhusus apalagi Tri Risma Maharani. Selain beliau juga merupakan seorang pemimpin yang tegas, beliau juga menggandeng wakilnya Gus Han yang merupakan dari golongan agamis. Dan soal kedekatan dengan Nahdlatul Ulama, Tri Risma Maharani dan Gus Han ini juga tidak diragukan lagi. Beliau sangat mempunyai kedekatan dengan Nahdlatul Ulama. Beliau mempunyai golongan-golongan ataupun mempunyai kedekatan-kedekatan dengan masyarakat di bawah. Yang jelas, campur tangan Muhaimin Iskandar terhadap Luluk Hamidah di Pilkada Jawa Timur ini akan erat dan akan besar. Dengan kekuatan Muhaimin Iskandar yang posisinya sebagai ketua umum dan juga merupakan tokoh di Nahdlatul Ulama, bahkan juga bagian keluarga dari pendiri Nahdlatul Ulama, akan terus mencari atau menggerogoti suara yang ada di bawah. Ini perlu diwaspadai juga oleh para kandidat-kandidat yang lain. Nah, sekarang kita kembali lagi pada pembahasan kita yang awal. Saya masih mempunyai pertanyaan besar. Kenapa Jawa Timur ini tidak ada satupun seorang laki-laki yang mendaftar menjadi calon gubernur di Jawa Timur? Apakah semua ini karena tidak adanya tokoh seorang laki-laki? Sebelum pendaftaran dimulai, sempat mencuat nama Ki Haji Marzuki Mustamar yang merupakan mantan ketua PWNU di Jawa Timur, yang datang sebagai penantang dari Khofifah Indar Parawansa. Namun setelah itu perlahan mulai pudar namanya. Entah apakah karena tidak adanya partai yang mau mengusung, atau ketidakmauan dari beliau menjadi seorang tokoh pemimpin di Jawa Timur. Saudara-saudara yang berbahagia, dari ketiga kandidat, siapakah jagoan Anda yang akan kalian pilih? Khofifah Indar Parawansa kah? Tri Risma Maharani kah? Atau Luluk Hamidah kah? Silahkan komen di bawah ini.
Oke, terima kasih dari saya. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.